Hai semuanya, pada kesempatan ini seperti yang telah ditugaskan oleh guru kami, Bu Naim, kami selaku kelompok 5 akan membawakan presentasi dengan tema sinar inframerah. Bagi yang belum mengetahui apa itu sinar inframerah, berikut adalah penampakannya. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu nih. Siapa sih yang bikin PPT ini? Kami dari kelas 12 MIPA 4, ada Erlangga Cakti, absen 5, Claudia Primastika, absen 13, Alisa Ufi, absen 21, dan yang terakhir, Joan Raga Widya, absen 29. Nah, di sini nih ada gambar bentuk gelombang. Kalian bisa lihat ada gelombang infrared. Di situ dia terletak di antara ultraviolet dan microwave. Di sini aku akan jelasin bahwa spektrum elektromagnetik itu disusun berdasarkan panjang gelombang dengan satuan meter. Kalian bisa dilihat di situ ada yang dari meter, nanometer, milimeter, kilometer bahkan, ya kan? Dari kisaran energinya itu terbagi menjadi energi yang sangat rendah hingga energi yang sangat tinggi. Energi yang sangat rendah diperoleh pada panjang gelombang yang tinggi dan frekuensinya rendah. Seperti radio nih. Nah, kalian bisa lihat tuh. Di situ ada gambar, bukan gambar sih, radionya bukan dalam bentuk gambar, tapi dalam bentuk jenis radiasi panjang gelombangnya. Sedangkan kalau energi yang sangat tinggi diperoleh pada panjang gelombang rendah dan frekuensinya tinggi. Seperti radiasi sinar X dan radiasi sinar gamma. Kan bisa lihat di situ, semakin ke kanan, itu kayak semakin elektromagnetiknya tuh panjang gelombangnya rendah dan frekuensinya tinggi. Tapi kalau misalnya semakin ke kiri, itu panjang gelombangnya tinggi, tetapi frekuensinya rendah. Nah, ini dibagi menjadi 7 kan, ada radio, mikrogelombang, inframerah, tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Spektrum gelombang tadi kan dibagi menjadi 7 tuh. Nah, kecepatan rambat spektrum elektromagnetik di ruang hampa itu sama dengan kecepatan cahaya. Baik, bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita harus tahu nih pengertian inframerah itu apa. Inframerah adalah tipe radiasi energi yang tidak tampak oleh mata manusia, namun dapat kita rasakan panasnya. Sinar inframerah punya panjang gelombang yang lebih panjang daripada panjang gelombang cahaya tampak. Nah, di sini nih ada karakter uniknya. Kalian bisa lihat di situ ada gambar apa? Ada gambar beruang. Tapi kok wujudnya beda nih, kan warna-warni kan. Nah, ini dilihat dari sinar inframerah. Di sini aku bakal jelasin kenapa kok radiasi inframerah tuh seperti ini gitu. Nah, radiasi inframerah itu memiliki frekuensi antara 300 giga hingga 400 terahertz ya. Tadi 300 gigahertz hingga 400 terahertz. Dengan panjang gelombang antara 760 nanometer hingga 1 milimeter. Oke. Ada karakter uniknya. Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh mata telanjang manusia. Dalam artian itu harus dengan bantuan kamera atau handphone. Yang kedua, tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. Yang ketiga, dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Yang keempat, memiliki panjang gelombang yang berlawanan dengan suhu. Saat suhu mengalami kenaikan, panjang gelombang sinar inframerah akan menurun. Dan yang terakhir, semakin panas energi yang terpancar, maka sinar inframerah akan semakin berwarna cerah. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini ada jenis gelombang.
Nah, kalian bisa lihat di situ ada sinar infrared dekat, sinar infrared pertengahan, dan sinar infrared jauh. Oke. Kalian tahu nggak siapa yang menemukan sinar ini? Kalian belajar kayak gini harus tahu nih, siapa sih sebenarnya yang menemukan? Ada yang tahu? Oke. Di sini dijelaskan bahwa inframerah itu ditemukan oleh Sir William Herschel, astronom kerajaan Inggris, ketika ia sedang mengadakan penelitian mencari bahan penyaring optis yang akan digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari pada teleskop tata surya. Kok bisa ya si Herschel tuh kepikiran, jangan-jangan setiap orang itu punya panas yang berbeda-beda. Hasil dari kekepoan ini adalah dia mengarahkan kaca prisma ke cahaya matahari, lalu mengukur suhu tiap warnanya. Tuh kan keren banget, dia mikir nih, kok setiap warna tuh ada suhunya masing-masing gitu. Nah, makanya Herschel ingin mengetahui seberapa banyak panas yang melewati filter warna yang berbeda saat mengukur suhu dengan spektrum cahaya ungu, biru, hijau, kuning, orange, dan merah. Kalian bisa dilihat di sini sinar tampaknya ada Meiji Hibiniu. Nah, itu yang menemukan adalah si Herschel tadi, ya kan? Dia mendapati bahwa semakin mendekati warna merah, itu suhunya semakin mendekat. Nah, ada 3 jenisnya. Yang pertama, inframerah jarak dekat. Panjang gelombangnya 0,75 hingga 1,5 mikromili. Yang kedua, inframerah jarak menengah, panjang gelombang 1,5 sampai dengan 10 mikromili. Dan yang terakhir, inframerah jarak jauh, panjang gelombangnya 10 hingga 100 mikromili. Nah, di sini ada manfaat dan kegunaannya nih. Buat apa ya inframerah itu? Yang pertama, teleskop night vision. Yang kedua, fotografi diagnosa penyakit. Yang ketiga, fotografi pemetaan sumber daya alam. Yang keempat, face unlock di iPhone X. Yang kelima, transfer data. Yang keenam, remote control. Dan yang terakhir, terapi penyembuhan cacar dan encok. Nah, kenapa sih remote control bisa termasuk inframerah? Nah, kalian tahu kan cara kerja remote control itu? Iya, pakai sinar inframerah. Makanya, kamu harus mengarahkan remote dengan benar. Maksudnya gimana tuh? Kan kalau kita mau nyalain TV, pasti kita ngarahinnya ke TV-nya kan, nggak mungkin kita ngarahin ke tempat lain gitu. Apalagi kalau misalnya ada benda yang menghalangi penerima sinyal di TV-nya, apapun yang kamu pencet di remote jadi nggak pengaruh, ya kan? Nah, makanya karena informasi yang dikirimkan sinar tidak sampai ke penerima alias TV, TV-nya jadi nggak bisa nyala. Nah, itu juga termasuk menggunakan sinar inframerah, gitu. Oke, lanjut. Di sini ada dampak kegunaannya. Yang pertama, itu kulit terbakar. Radiasi inframerah yang sampai ke bumi sama tajamnya dengan radiasi ultraviolet. Efek buruknya adalah panas atau rasa terbakar pada permukaan kulit. Yang kedua, ada kerusakan retina. Inframerah dapat menembus retina yang memicu penumpukan kabut putih, sehingga mata mengalami penurunan ketajaman bahkan katarak. Yang ketiga, itu ada kanker kulit. Radiasi inframerah sama bahayanya dengan UV dan mampu merusak jaringan kulit terdalam. Jika terpapar secara berlebihan, akan memicu timbulnya flek hitam atau tanda awal tubuhnya sel kanker. Dan yang terakhir, penuaan dini. Terpapar radiasi sinar inframerah dalam waktu lama bisa menimbulkan keriput dan kulit menjadi kering karena sinar matahari mengganggu keseimbangan minyak alami dan sel kolagen. Nah, cara mencegahnya gimana sih? Nah, di sini kita bakal tahu nih. Yang pertama, menggunakan sunblock atau sunscreen dan menghindari terlalu lama terkena sinar matahari. Dan yang kedua, menggunakan kacamata hitam dan menghindari kontak langsung.
Dan yang terakhir, menggunakan kaca film pada mobil atau jendela rumah karena memiliki kemampuan penolakan inframerah hingga 98%. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai inframerah. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung komen di YouTube channel ini. Ya, baik. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah ya. Sekian presentasi dari kelompok 5 terkait inframerah. Jika ada salah kata atau salah penyampaian materi, mohon maaf karena keterbatasan ilmu dan lain halnya yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.